Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, muslimin dan muslimah dimanapun berada, kembali kita ngaji tentang kepemimpinan, yakni bagaimana Rasulullah SAW memberikan keteladanan bagi kita, petunjuk bagi kita untuk memilih perkara yang lebih mudah di dalam persoalan-persoalan dunia. Apabila ada 2 pilihan, 3 pilihan, 4 pilihan, setidaknya 2 pilihan, ini ada yang sulit, ada yang mudah, maka perkara dunia, ini petunjuk Rasulullah SAW, pilih yang lebih mudah. Apabila kita diminta untuk misalkan yang mudah dan yang sulit itu, kita pergi ke Mekah naik unta. Ini tentu saja untuk zaman sekarang cukup sulit ya, untanya juga sudah langka, kemudian perjalanannya juga jauh. Maka pilih mana, naik unta atau naik pesawat? Maka pilihlah naik pesawat saja. Itu tentu saja lebih mudah. Nah, pilihlah perkara yang mudah. Bahwa hadis Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ma ya, kucingnya ikut syuting. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ma khuyyiran Nabi sallallahu alaihi wasallam baina amrain illakhtara aisyarahuma malam ya'sam fa idza kana al-asmu kana adahuma minhu wallahu man taqama li nafsihi fi syai'in yu'ta ilaihi qattu hatta tuntahaka hurumatillahi fayantakim billah. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW tidak pernah diberi pilihan antara dua perkara duniawi, melainkan beliau memilih yang paling ringan selama tidak mengandung dosa. Namun jika mengandung dosa, beliau adalah manusia yang paling jauh darinya. Demi Allah, beliau tidak pernah membalas sesuatu yang ditujukan kepada dirinya. Namun jika hukum Allah dilanggar, beliau membalas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Pertama, Rasulullah SAW memilih hal yang lebih ringan dalam urusan duniawi. Selama hal tersebut tidak mengandung dosa atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Rasulullah tidak pernah membalas jika seorang menyakiti beliau, melempari beliau, meludahi beliau, ataupun berkata-kata kasar kepada beliau, menjelek-jelekkan beliau. Ini beliau tidak membalas. Namun jika hukum Allah yang dilanggar, beliau akan membalas karena Allah. Hukum Allah yang dilanggar, beliau akan membalas karena Allah. Jadi hukum Allah itu had nih. Bagaimana mencuri, bagaimana minum minuman keras, bagaimana hukuman orang yang berbuat zina, bagaimana hukuman terhadap orang-orang yang melanggar amanah dan seterusnya. Yang ketiga, kebesaran jiwa Rasulullah SAW ini tidak membalas fitnah individu atas diri beliau, menyebabkan beliau tidak pernah berhenti berikan keteladanan dan melayani umat dengan sukacita. Jadi membalas ini akan menghilangkan jiwa pelayanan bagi pemimpin, itu amrul qaum khadimuhu. Jadi pemimpinnya seorang satu golongan, satu umat itu sebenarnya adalah pelayan umat, khadimuhu. Empat, contoh istimewa membalas karena Allah Subhanahu wa taala adalah asal mula Fathu Makkah. Tatkala perjanjian damai Hudaybiyah antara Islam dan Quraisy dikhianati, Bani Khuza'ah yang memeluk Islam dan hidup damai dihabisi atas perintah Quraisy, beliau menyingsingkan lengan baju, memerintahkan 10.000 pasukan untuk maju berperang, membalas pengkhianatan dengan tetap mengedepankan diplomasi dan dakwah Islam yang super damai. Maka takluklah Quraisy Makkah kepada Islam dalam Fathu Makkah tahun ke-10 Hijriah. Kemudian mereka pun memeluk agama Islam tanpa paksaan. Masya Allah. Inilah membalas karena Allah apabila ada pengkhianatan. Semoga
Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah inayah pada kita sekalian, keluarga kita sekalian, anak keturunan kita sekalian, muslimin semuanya untuk menjadi pemimpin yang khadimul ummah, melayani umat, bukan justru dilayani oleh umat dengan cara berikan keteladanan memilih yang paling mudah, aisyara minhuma, yang paling mudah di antara dua pilihan atau berapa pilihan, apabila itu perkara dunia dan tidak mengandung maksiat di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita sekalian untuk melayani umat, menegakkan hukum dan keadilan dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.